tanpa permomongan. Ya, libur dari dinas permomongan ya. Mungkin akhir-akhir ini ada video saya lagi video diajak ngobrol Kesi, diajak ngobrol Hana, ayo tetap lanjut wis. Emang yo realita keadaannya seperti ini. Wis dilanjut aja. Untuk menyiapkan apa ya? Tarik nafas 3 dulu. Kenapa saya tarik nafas? Setiap saya tarik nafas pasti berhubungan dengan story masa lalu ya. Biar bagaimanapun masa lalu tetaplah masa lalu. Masa lalu adalah tahapan untuk kita bisa membenahi diri di hari esok dan yang akan datang. Ulah hubungan nih. Cak Nun kesambet. Ya. Video perminta maafan Cak Nun. Emosi datang bulan. Apa mau lah. Video perminta maafan Cak Nun yang katanya kesambet begitu keluar kata-kata Indonesia dipimpin Fir'aun yang bernama Jokowi, mak kecotot seperti kalau bikin bakso diplototi mak kecotot ya. Ngapunten sing nduk jamaahnya Cak Nun ya, ngapunten sekali lagi. Terus dalam klarifikasi bikin video lagi digoblok-goblokin sama pihak keluarganya. Saya garuk-garuk kepala. Terus Cak Nunnya minta maaf sama keluarganya Cak Nun, bukan keluarganya yang disakiti. Bapak Jokowi Presiden, Bapak Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Haman Korun itu ya. Terus Antoni Salim ya, Bapak Antoni Salim ya. Semiring-miringnya saya pernah dirawat di RSJ. Tahu yang disakiti siapa, minta maafnya itu yang disakiti. Nah ini yang disakiti siapa, minta maafnya sama keluarga. Aduh, saya ngomong-ngomong kesambet ya. Baru 2 hari ini aku adikku itu yang nyekolahkan aku di rumah sakit jiwa bilang seperti ini. Ya, menurutku kalau orang kesambet itu pasti sudah ada tanda-tandanya sebelumnya ya. Lah ini sudah tausiah kemana-mana, baru bilang seperti itu, katanya beberapa hari kemudian kesambet. Hanya dia dan Tuhan yang tahu bahwa dia lagi sadar atau tidak ya. Nah, ini tentang diri aku ya. Kesambet, katanya adikku tuh bilang kemarin, 1, aku tuh selalu diem ya. 2, terus aku tuh kan dapat pesangon dari perusahaan garmen ya, aku pernah kerja di garmen dan di situ kan aku dapat pesangon plus dapat jam sostek, katanya berapa nominalnya lah. Aku tuh beli barang-barang itu yang nggak jelas kata adikku ya. Nah di situ katanya uangnya tuh dicuri adikku. Ya tuh tujuan mencuri itu ya supaya tidak terbuang sia-sia ya. Hanya dicuri dikasih ke ibuku katanya adikku ya. Nah terus ya kemudian mungkin aku dibawa orang pintar lah atau
ya istilahnya apalah itu ya, nggak mempan ya, akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa, keluar masuk ya satu mungkin setahun atau sampai setahun setengah itu ya, kalau nggak salah ya udah sembuh. Terus mungkin kayak agak kecapean itu kok sering anu, terus di masukin lagi ya, kata adikku. Wes set, tak tutup dulu tentang diriku, tentang kesambet ya. Kalau anak bayi biasanya kalau kesambet itu dikasih delingo dan blengke, ditutup atau enggak dikunyah itu. Ya ini berhubung udah sore, enggak, aku lagi males belusukan ke pekarangan ya, cari delingo dan blengke, searching. Sekarang kan medsos kan banyak, Google kan bisa menyampaikan ini delingo ini blengke ya. Kalau yang kuat itu kadang delingo blengke kunyah, nah terus di ke dibedai sini. Kalau bayi ya sini 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 dulu, kalau ada orang, setiap orang meninggal tuh kasih itu ya, itu penangkal kesambet. Terus kalau kesurupan itu kan ya ngomong tanpa sadar, biasanya seperti itu. Reaksinya pun tidak seperti Cak Nun ya, tahu sih kemana-mana kok habis bilang seperti itu kesambet. Yo saya sih nggak bisa komentar, cuman agak hanya dia dan Tuhan yang tahu ya. Waktu kecil, waktu aku punya anak bayi ya, yang anakku yang pertama yang sekarang umur 22 hampir 23 tahun itu, kalau waktu bayi nangis terus itu sama nyaiku ya, ya mbahku lah, maksudnya orang tetanggaku yang sudah umur ya, aku panggil mbah karena itu mbahku asli itu kan ada di Sunda, dan dari pihak bapakku tuh sudah meninggal. Itu kan jarian kebaya itu ya, nah ujung kebaya itu dilepok-lepok ke bebeknya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Itu dulu ya, terkait ingatanku tuh ya, bukannya menghina apa ya, menertawakan apa itu, apa ya, kepercayaan apa ya, intinya itu bukan ya. Terkadang kok menurutku ya tergantung kita sih, percaya atau enggaknya itu, mandi atau tidaknya ya kembali ke kita sendiri ya, kali lagi itu ya. Ya mungkin waktu itu saya agak lupa ya, anakku waktu itu waktu nangis terus tuh dia mati tidak, udah lupa ya, 23 tahun yang lalu. Katanya sih bisa itu untuk menangkal roh-roh jahat itu. Pucukan apa jenenge, jari diusap ke bebek. Bebek itu alat kelamin perempuan, terus nah diraup kayak gitu. Oke, kembali lagi ya, perdukunan atau istilahnya orang pintar, kembali ke kita mau percaya atau tidak ya, tergantung. Kalau saya sih ya nggak tahu ya. Ada cerita lagi ya, kalau menurutku sih ya nggak dukun sih, orang pintar ya, yang pakai tulisan Arab waktu itu ya. Nih jadi lagi ngantar ibuku ya, orang pintar dulu kan ya, tahulah kalian yang mengikuti video-videoku tuh, bapakku kan 3 istri ya, ibu yang tengah ini, yang ketiga ini
karena baru aku pun kan sudah dewasa waktu itu SMA ya. Nah, bagaimana usaha ibuku ini untuk supaya bapakku sadar, bapakku ya kembali ke pangkuan ibuku lah, carane kembali ke keluarga lah ya. Upayanya itu ke orang pintar, jam 12 malam suruh bawa ayam sepasang, katanya ya pasang apa ya, inten apa ya, ada inten, ada berlian, ada emas ya. Waktu itu ketemunya kan sama saya ya. Kalau ibuku tuh dipasang di sini, itu tirakatan sama bulekku pun juga story punya seperti itu, dengan pasangannya ya kurang harmonis lah ya. Nih apa, pantangannya nggak boleh makan nanas ya, guys. Apa susuk apa namanya lah. Di situ tirakat jam 12 malam. Nah, ya nggak mempan. Terus ada lagi yang ke orang pintar lainnya ya. Yang itu apa? Ulekan apa itu? Muntu ya. Ulekan itu muntu. Nah, suruh kasih tali, gandul-gandul ke bawah meja. Itu kan seperti alat kelamin laki-laki ya. Ditanya pulang jam berapa, suami pulangnya jam berapa. Kalau misalnya jam 4, ya nanti jam 4 atau jam 4 lebih sedikit itu muntu suruh goyang-goyang 7 kali sambil baca apa itu ya, Al-Fatihah apa itu ya. Ya nggak mempan. Yang katanya suruh apa? Ada loh yang suruh itu apa? Minum, suruh dikasih ludah apa-apa, dikasih ke pasangan itu. Ada. Ya kembali ke kita mau percaya atau tidak ya. Kalau yang pernah aku alami sih ya banyak gagalnya. Ya intinya mungkin cukup segitulah cerita bapakku ya. Ya akhirnya mungkin semoga di sana beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Biar bagaimanapun apa? Pelajaran hidup yang beliau berikan kepada saya dan keluarga saya ya, meski sempat sampai di rawat rumah sakit jiwa, saya tetap bangga sebagai anak Bapak Suripto Nur ya. Karena beliau juga saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik supaya tidak seperti beliau ya, yang mungkin perjalanan hidupnya ya menurutku begitu ya, nggak bisa ngomong lah ya. Sekali lagi bukannya untuk mengungkit-ungkit orang yang sudah meninggal, tidak. Dalam inti video ini, bagaimanapun cobaan hidup, sampai mungkin dikasih cobaan yang sampai paling dasar, tidak bisa ngapa-ngapain, tetap berusaha, tetap percaya kalau Tuhan pasti memberi ending yang lebih baik, memberi kebahagiaan yang kita inginkan ya. Nah inilah tadi ya storyku tentang kesambet dari orang pintar sampai ke dukun. Masih ada lagi, nanti terlalu panjang videonya ya. Sampai aku tuh pernah dicucuk sini suruh mandi bunga 7 rupa ya, saya pernah dilakukan, suruh kelarung udah pernah. Mungkin aku dulu kebak ilmu mungkin ya, jadi sentet ya nggak tahu lah. Aku memberi judul hidupku ini ya mungkin ini perjalanan hidup yang mungkin mau dicabuli sama dukun, disuruh ngelarung, disuruh
mandi 7 rupa, suruh keluar jam 12 malam ya. Nah ini wes iki sirahku agak mulai senut-senut nih kalau mengingat masa lalu yang agak terlalu dalam ya. Wes tak cukupi dulu. Tetap beretitude yang baik, hati-hati dalam berbicara ya, meski itu sengaja atau tidak sengaja, akhiri dengan minta maaf ya. Kalau saya pribadi, kalau kalian yang belum kenal saya, terkadang omongan saya itu atos ya. Makanya setiap pertama ketemu saya ngomong dulu, saya klarifikasi. Contohnya keponakanku dapat orang baru ya, perempuan dapat istri. Engko nek mak nek bayukmu iki nek omongane atos aja diambil ning ati. Wong kadang ki omongane ceplas-ceplos. Nek kowe apa jenenge serian ya ora bakal iso maju. Aku bilang seperti itu kalau sama orang-orang baru yang baru kenal. Mungkin aku kebanyakan diem, pelajari dulu karakter bagaimana orang ini, misalnya diajak agak ngomong ngetril sedikit, masuk enggak. Diemku bukan karena diem cuek atau sombong, tidak, mempelajari dulu karakter orang baru yang aku hadapi ya. Kalau orang dengan orang sekitar ya kadang ya bilang tergantung orangnya. Kadang diajak ngomong cara binatang yo masuk ya oke, diajak ngomong politik masuk ya oke, diajak ngomong cara berbau-bau agama sedikit kalau masuk ya oke, itu aku ya. Bukannya menyombongkan diri. Suatu saat kalau ketemu aku di jalan, sapa aja Mbak atau Mbak Lilis gitu we. Aku denger, masalah aku penglihatan mataku ini pun kurang jelas. Banyak orang yang mengira aku sombong, mengira aku, mataku kurang paham ya. Kurang jelas ya, karena ini penyempitan lensa dan apa sih ini? Saraf mata, mungkin saraf mata yang menyebabkan nih otakku jadi blank ya. Ada juga teman SMP yang kamu nggak inget ini, kalau dikasih clue pasti aku inget ya. Udah gitu wae, sedikit ngesar dari apa mau kesambet sampai ke pribadi. Oke.